Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kegiatan pelatihan produk pelatihan pasca panen. Nah, kali ini saya di bagian kelompok pembuatan yogurt. Kalian bisa menyiapkan bahan-bahan yang ada di depan atau yang saya rekam kali ini. Nah, tim kami didampingi oleh Bu Santi sebagai pembina atau pemateri kali ini. Bu Santi sedang menjelaskan step by step pembuatan yogurt. Kalian bisa menyiapkan 1000 ml susu segar. Kamu bisa menggunakan whole milk atau skim milk. Kemudian 2 sendok makan plain yogurt dengan kandungan bakteri yang masih hidup atau bakteri probiotik. Yogurt dengan kandungan bakteri yang masih hidup kalian bisa temukan di supermarket terdekat. Setelah itu, kalian juga harus menyediakan pengukur suhu panas. Jadi harus menggunakan ini ya, Bu ya. Kayak di tem gitu ya. Kalau langsung di atas kompor nanti ini pecah. Kalau enggak diaduk terus baru kayak modelnya di tem. Kayak mencairkan susu coklat dulu. Iya, itu harus menggunakan ini dan harus diaduk terus agar enggak pisah. Langsung ke tahap pembuatan. Yang pertama, kita siapkan panci untuk kita tuangi susu segar. Susu segar kita bisa menggunakan susu sapi ataupun susu kambing. Tuang 1000 ml susu segar ke dalam panci dan panaskan menggunakan kompor dengan api kecil sambil diaduk perlahan. Bisa juga menggunakan oven dengan temperatur hingga 85 derajat Celcius. Saat proses pemanasan, pastikan susu jangan sampai mendidih dan hangus pada bagian bawah. Proses ini bertujuan untuk mengubah struktur protein susu agar berubah menjadi padat. Yogurt dengan kandungan bakteri yang masih hidup bisa kita gunakan dengan produk Biocool. Bukan perasa ya. Buah asli. Iya, kecil. Saya pernah lihat sendiri. Lihat sendiri dari buah asli. Enggak bagus, enggak cantik. Melakukan pengukuran suhu berkali-kali bertujuan untuk mendapatkan panas susu yang ditetapkan, yakni 85 derajat Celcius. Setelah susu sudah cukup panas, angkat susu dan dinginkan dengan meletakkan panci ke dalam baskom atau wadah yang berisi air. Sambil diaduk secara perlahan hingga suhu susu mencapai 43 derajat Celcius. Untuk mempercepat penurunan suhu susu, kami menyediakan 3 baskom sebagai pengurangan suhu susunya. Sambil lalu terus diaduk, kita siapkan juga wadah untuk pendiaman yogurt. Makanya tadi saya bilang ini tadi bahwa inkubasi selama 12 jam. Nah, karena suhunya nggak sampai 40. Ya. Saat mencapai temperatur yang diinginkan, tuangkan yogurt plain dengan bakteri hidup ke dalam panci yang berisi susu tersebut. Aduk yogurt dengan susu hingga rata secara keseluruhan. Takaran yogurt plain adalah 4 sendok makan untuk 2 liter susu.
Pindahkan susu yang sudah tercampur dengan yogurt plain ke dalam stopless bersih. Tapi nunggu dingin dulu ya Bu ya? Kalau enggak, setelah dicampur langsung deh. Tambahkan. Tumpah. Lalu tutup rapat sehingga tidak menyediakan ruang udara bisa masuk agar proses inkubasinya berjalan dengan sempurna. Nah, pada tahap ini saat proses inkubasi terjadi, diamkan cairan yogurt agar bakteri tumbuh dan berkembang. Pastikan temperatur saat proses inkubasi terjadi ada pada 38 derajat Celcius. Proses ini akan memakan waktu selama 7 jam. Semakin lama didiamkan, maka tingkat keasaman akan semakin tinggi dan tekstur akan menjadi lebih kental. Setelah mendiamkan selama 7 jam atau lebih, diinginkan yogurt yang telah mengental ke dalam lemari es beberapa jam sebelum dikonsumsi agar yogurt lebih awet atau menambah waktu sebelum kadaluarsa sebanyak 1 hingga 2 minggu. Kita lanjut ke pembuatan minuman yogurt atau jus smoothie yogurt. Nah, di sini bahan-bahannya yaitu 1000 ml yogurt plain, 1 liter air untuk merebus gula, 300 gram gula pasir, perasa makanan sesuai selera atau buah-buahan. Di sini kami bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dengan memanfaatkan buah naga sebagai perasa makanan sekaligus pewarna makanan alami. Dengan menggunakan takaran 200 gram buah naga dengan 2 liter yogurt plain. Petik susu kelonnya itu sebelum matahari terbit. Jam 5 hari sebelum matahari terbit. Karena setelah nanti Larutan gula tadi kita campur dengan buah naga lalu kita blender sampai halus. Ini dari 2 liter susu ya. Jadi semua itu. Ini.
Ini dia kegiatan hari kedua setelah hari pertama, yakni pembukaan. Hari kedua praktek langsung dengan dibagi menjadi 3 tim. Nah, kebetulan tim kami yakni pembuatan tim yogurt dan pembuatan minuman dari yogurt. Sebelumnya kami mewakili segenap peserta yang ikut dalam program pelatihan mengucapkan terima kasih banyak kepada Poltek Jember dan kepada Dinas Kabupaten Jember serta Dinas Tanaman Hortikultura sudah menyediakan program yang insya Allah barokah dan bermanfaat bagi kita semua.